Tema yang akan kita renungkan adalah mengumbar janji. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Saya pikir bahwa bagian ini sering kita baca, sering kita dengar. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat satu bagian yang berkenaan dengan mengumbar janji. Akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu sudah mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku kali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati sama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang menyimpannya, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari-hari. Bukan hanya sekedar mengatakan, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar mencatat, tetapi melakukan. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibu-ibu Antioquia yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang janji, maka janji itu suatu perkataan, suatu ucapan yang dinyatakan atau yang disampaikan oleh seseorang berkenaan dengan kesediaan, berkenaan dengan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan tentu pengakuan tersebut mengikat, bukan lepas begitu saja, sangat mengikat, baik mengikat diri sendiri, mengikat orang lain terhadap ketentuan yang harus dipenuhi, yang harus ditepati. Akhir-akhir ini tentu dalam dunia politik ya, di tahun-tahun politik ini kita disuguhkan dengan begitu banyak janji-janji yang disampaikan, bukan hanya sekarang sih ya. Ketika menjelang pilpres, menjelang pilkada, menjelang pilgub, atau menjelang pemilihan legislatif, dan bahkan tingkat camat, desa, lurah sekalipun gitu ya. Seringkali ya kita mendengar yang namanya janji. Janji itu ya bicara tentang apa ya? Biasanya mereka menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang begitu indah, yang begitu manis, yang begitu menyenangkan. Seperti misalnya jaminan kesehatan, memberantas korupsi, tidak ada lagi utang luar negeri atau harga sembako yang akan stabil atau akan turun gitu ya, BBM yang akan digratiskan dan seterusnya, atau biaya sekolah yang akan dibebaskan, lapangan pekerjaan yang begitu mudah, itu seringkali diucapkan oleh para uh, politisi atau orang-orang yang bertarung di dalam dunia politik. Gitu ya. Karena itu ketika bicara tentang janji, hampir semua, saya pikir bahwa bukan lagi hampir, semua orang pasti pernah mengucapkan janji. Termasuk kita, gitu, saya dan saudara, gitu ya, mengucapkan janji. Janji yang indah, janji yang manis, janji yang menyenangkan, janji yang menyukakan. Baik itu dalam konteks keluarga, kepada suami, istri, anak, orang tua, gitu ya, kepada sahabat, atau kepada rekan kerja, dan seterusnya. Apalagi kalau belum menikah atau masih pacaran dan sebagainya. Wah, janjinya manis-manis, janjinya indah-indah gitu ya. Wah, nanti kalau kita menikah, kita hidup bahagia, sejahtera, kita akan senang, tidak ada keluh kesah ini dan itu misalnya aja. Iya, di dalam konteks janji itu bisa saja diucapkan dalam konteks keluarga. Wah, saya akan mengasihi papa, akan mengasihi mama. Ketika kita sebagai anak berjanji kepada orang tua gitu, waktu kita masih sehat atau orang tua juga masih sehat, nggak usah khawatir papa, nggak usah khawatir mama. Nanti aku akan membiayai papa mama, akan ngurus papa mama misalnya ya. Tapi pada banyak kenyataan bahwa orang lepas tangan gitu ya, orang
yang mengabaikan gitu, mau dalam memperhatikan kehidupan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua waktu masih kecil anaknya dia berjanji, tenang nak, nanti bapak ini mama ini dan seterusnya, tapi pada akhirnya ya tidak sedikit kemudian orang tua mengabaikan anaknya. Demikian juga di dalam kehidupan relasi suami istri, orang tua dan seterusnya, ya. Bahkan dalam pekerjaan pun ya. Tenang, nanti kalau kamu kerja baik, nanti kamu akan dapat kompensasi ini, gaji kamu naik, tunjangan ini dan itu, gitu ya. Atau karyawan kepada bosnya, karyawan kepada tuannya, kepada pimpinannya. Demikian juga dalam hal keberimanan, bahkan dalam hal pelayanan, dalam hal bergereja pun kadang-kadang janji-janji itu ada. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari. Baik janji kepada sesama manusia maupun janji kepada Tuhan. Bukan sekedar janji kepada manusia, oh saya berjanji, tapi juga janji kepada Tuhan. Seringkali bukan kita ucapkan, wah Tuhan, aku berjanji ini, aku berjanji ini, gitu ya. Waktu hati kita senang, waktu kita baik-baik saja, janjinya begitu luar biasa pada Tuhan. Diperhadapkan dengan segala sesuatu. Wah, janji itu lupa. Ya. Karena wah begitu setia mau melayani Tuhan, tantangan dan rintangan dan seterusnya. Karena dalam dunia pelayanan, wah saya akan berjanji setia dan seterusnya. Tapi pada akhirnya apa? Betapa susahnya bukan manusia memegang yang namanya janji. Karena itu berjanji sesuatu yang sangat mudah diucapkan, sangat mudah dikatakan oleh manusia. Tetapi ingat, janji itu begitu berat untuk direalisasikan. Saya menggarisbawahi Bapak, janji itu betapa mudah, betapa lancang, betapa ringan bibir kita, mulut kita mengucapkan, saya berjanji. Tapi pada kenyataannya, tidak mudah bagi seseorang untuk merealisasikannya, mewujudkannya, menggenapinya. Coba kita membayangkan ketika orang mau menikah dengan mudah, mereka mengatakan, kita berjanji di hadapan Allah setia sampai mati. Berapa banyak keluarga yang bukan keluarga yang tidak beriman, bahkan keluarga yang mengaku Kristen dan percaya kepada Kristus, ketika diperhadapkan dengan satu pergumulan, waktu mereka berjanji begitu mudah, begitu enak, begitu nyaman, begitu ringan diucapkan. Di dalam perjalanan kehidupan keluarga juga ada yang bubar, bukan? Ada yang luntur, ada yang hilang janjinya. Baik. Ya, saya pikir bahwa karena ketika orang membuat janji, kenapa begitu mudah orang mengumbar janji? Ya. Karena memang orang ingin menyenangkan sebetulnya satu dengan yang lain, ingin menyenangkan orang lain, ingin menyenangkan pasangannya, ingin menyenangkan pacarnya, ingin menyenangkan orang tuanya, ingin menyenangkan anaknya, ingin menyenangkan sahabatnya, dan bahkan ingin menyenangkan Tuhannya. Ya, karena itu dengan mudah mereka membuat janji, mengucapkan janji. Kalau kita membaca Matius pasal 14 misalnya ya, ayat 6 sampai 7 secara khusus berkata di sana bagaimana ketika Raja Herodes begitu senang, begitu disukakan dengan satu atraksi tarian yang disampaikan oleh anak Herodes, ya, maka Herodes menyatakan suatu sumpah, suatu tekad, suatu janji, ingin memberikan apapun, segala sesuatu atau apapun yang diminta oleh seorang putri yang menari tersebut. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa putri yang menari kemudian minta kepala Yohanes untuk dipenggal. Tetapi apa? Demi gengsi. Tentu akan dipertahankan, diperjuangkan. Berat, yes, walaupun di satu sisi Herodes sangat benci kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dengan berani menyuarakan kebenaran, menegur kesalahan. Pada akhirnya memang kebencian ada di sana. Harga sebuah kebenaran. Tapi yang kita lihat dari Herodes adalah bagaimana ketika hatinya disenangkan, gengsinya tinggi sebagai seorang raja karena banyak tamu undangan. Wow, dia tidak akan tidak menggenapi janji itu walaupun berat. Ya, kemudian kenapa orang dengan mudah mengumbar janji? Karena berharap bisa memberikan satu harapan-harapan yang baru, walaupun harapan yang baru itu belum tentu harapan yang murni. Bisa jadi harapan yang baru yang disampaikan, dijanjikan adalah harapan yang palsu.
Ya, kita tentu ingat banyak bagaimana janji para politisi atau janji para pejabat yang sebelum mereka menjabat, oh janjinya luar biasa. Kalau kita putar YouTube ya buka, kemudian buka YouTube, gimana wawancara, dulu apa ya janji saya ya? Saya lupa sama janji saya. Bapak ingat janji Bapak? Apa yang Bapak sampaikan sebelum Bapak menjabat waktu Bapak kampanye dan seterusnya? Emang dulu apa janji saya misalnya? Oh, janji Bapak dulu DP 0% dan sebagainya. Lupa. Harapan baru yang ingin disampaikan di sana. Wah, masyarakat sejahtera, pekerjaan mudah, kemudian kehidupan akan lebih baik, pendidikan akan lebih baik karena ada gratis, kemudian kesehatan akan lebih baik karena misalnya ada pengobatan-pengobatan dan seterusnya. Tapi apakah iya terrealisasi? Belum tentu, kan? Karena itu kenapa orang begitu mudah mengumbar janji? Karena ingin membuat orang lain tertarik, mencari simpati, mencari ketertarikan dari orang lain, mengumpulkan masanya, mengumpulkan follower, mengumpulkan pengikut dengan membuat janji-janji manis, janji-janji yang memberikan harapan yang baru, berharap follower akan bertambah, berharap popularitas akan naik, berharap akan semakin lebih baik, akan semakin lebih jaya, akan semakin lebih dikenal dan seterusnya. Itu. Oleh sebab itu ketika orang mengumbar janji adalah untuk mendapatkan apa yang sebetulnya. Yang menjadi ambisi mereka apa ketika mereka menyampaikan janji itu? Apakah betul di dalam janji yang mereka sampaikan ada agenda yang betul-betul murni, tulus, dan itu lahir dari hati, berjiwa, menolong dan sebagainya, atau sebalik, hanya ingin karena mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan seterusnya, penghormatan, serta yang lain. Karena itu, bagaimana di dalam bacaan kita? Ya, janji itu pun dikatakan atau disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawannya, para murid. Ketika Yesus menyampaikan tentang apa yang akan dia alami, dia akan menderita, mati, bangkit, dia akan dianiaya, dia akan mengalami banyak kesulitan, penderitaan yang akan dia jalani. Tetapi apa yang Petrus sampaikan kepada Yesus, ini satu janji, suatu ucapan, suatu perkataan yang Petrus sampaikan. Bukan saja di hadapan sesama muridnya, tetapi juga di hadapan Yesus yang tempur sekaligus juru selamat Tuhan itu sendiri. Maka apa janji Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya. Jadi bukan hanya Petrus, murid-murid pun berjanji demikian, termasuk barangkali Yudas, karena peristiwa ini peristiwa sebelum Yudas menyerahkan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama. Maka janji itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga orang seringkali berani begitu berjanji kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Maka waktu melihat janji ini, janji tentang apa? Yang diumbar, yang disampaikan Petrus, tidak akan goncang iman. Imannya akan tetap kuat, imannya akan tetap kokoh, imannya tidak akan goyah. Sekalipun ada kesulitan, penderitaan, dan seterusnya. Kita membaca perspektif ini sebelum Kristus datang kembali untuk meneguhkan iman dan panggilan Petrus dan rasul-rasul. Tetapi kita melihat bagian ini, peristiwa ini sebelum kematian Kristus, sebelum Kristus disalibkan. Maka apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan ketika diperhadapkan dengan berbagai hal. Apakah iman betul iman yang tidak goncang? Apakah iman yang kuat, iman yang kokoh? Apakah mereka tetap percaya kepada Yesus? Oh, dia katakan siap mati bersama engkau, guru. Siap mati bersamamu, Yesus. Tidak akan menyangkal engkau. Itu janji. Tetapi apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya, janji Petrus dan kawan-kawannya begitu diuji. Ketika Yesus angkat kemana mereka tercerai berai.
meninggalkan Yesus. Apa yang dihadapi oleh para muridnya, apa yang dialami mereka, apa yang dilakukan oleh Petrus ketika diinterogasi oleh seorang wanita akan kestatusan kemuridan daripada Petrus. Engkau kan pengikut Yesus, engkau salah satu muridnya, bukan? Bukankah engkau salah satu orang yang bersama dengan dia? Ya, tetapi apa yang terjadi? Janji yang diucapkan dengan begitu setia, dengan begitu kokoh, dengan begitu berani, dengan begitu lantang, akhirnya rontok juga. Yesus sudah mengingatkan Petrus. Tetapi itulah manusia. Betapa mudahnya manusia berjanji. Petrus menyangkal, bukan? Akan janji yang dia ucapkan. Murid-muridnya juga demikian. Murid-murid yang lain. Ketika Yesus mati, ya, kemudian disalibkan, lalu kemana para muridnya? Kalau kita membaca kisah Injil lebih lanjut, mereka kembali ke pekerjaannya mereka masing-masing. Petrus yang sebagai nelayan, Yakobus, Yohanes, ya, mereka kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Itu dicatat dengan jelas oleh Injil. Sampai pada akhirnya nanti Yesus bangkit dan menemukan atau memanggil mereka kembali. Ketika mereka sedang di lautan, di pekerjaan, menjala ikan dan seterusnya. Maka waktu Petrus berjanji mengikut Yesus, kan begitu dia mengikut Yesus mati-matian, beriman teguh. Apa yang ada di dalam benak Petrus dan kawan-kawannya ketika dia berjanji demikian? Dia ingin menyenangkan Yesus, bukan berharap bahwa Yesus tidak mati. Berharap bahwa Yesus bisa melawan kekuatan Romawi. Berharap bahwa Yesus akan tampil dengan satu kekuatan yang dimiliki seperti Raja Daud waktu zaman perjanjian lama. Karena mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja, memimpin Israel, lalu melawan pasukan Romawi. Sehingga tidak heran maka Yakobus dan Yohanes meminta satu duduk sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa oh ternyata jalan Yesus, misi Yesus, pekerjaan Yesus memang harus menderita mati. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan. Ketika mereka menyatakan janji, kami mati-matian membela engkau, kami mati-matian setia kepadamu. Kami nggak akan tinggalkan engkau. Luntur juga. Kenapa pada akhirnya janji itu begitu luntur? Ketika diuji, ketika diproses, ketika dihadapkan dengan satu kesulitan, maka janji mereka begitu luntur. Pada akhirnya ya, Petrus dan kawan-kawannya tahu bahwa tidak mudah memang untuk merealisasikan, menggenapi janji yang mereka umbar, yang mereka sampaikan. Apa alasannya? Kenapa demikian? Orang tidak mampu menggenapi janji itu. Sebelum masuk ke bagian ini ya, ketika orang sudah mengumbar janji dan tidak menepati janji, maka stigma apa yang diberikan oleh banyak orang kepadanya? Stigma si mulut besar. Dia hanya omdo, omong kosong, omong doang. Mana realisasinya, mana tindakannya, mana kenyataannya. Hanya bisa berbicara, tindakan yang nyata. Itu bukan, apalagi dalam zaman sekarang, dalam zaman sosial media, dalam zaman di mana segala sesuatu dikendalikan oleh netizen. Wah, bulan banyak bertaburan di sana. Kalau kita membaca situasi kondisi perpolitikan Indonesia sekarang, wah, ya kalau nggak tahan untuk dibully, nggak tahan sakit hati sana itu, wah, bisa stres orang. Ya, tetapi kembali bahwa ketika orang mengumbar janji dan tidak mampu menepati, apa yang dia dapatkan? Kehilangan kepercayaan, bukan? Kehilangan trust. Ada seorang, saya nggak percaya deh. Paling kalau dia bicara sekian puluh persen lah. Kalau 90% itu masih bagus. 80% masih lumayan. 70% masih ya bela. Kalau ada 60%, itu sudah C. Oh, kalau 50% itu sudah D. Apalagi di bawah 50% itu sudah E dan tidak lulus itu ibaratnya mahasiswa. Ya, hanya bisa apa? Kita memberikan presentasi kepada seorang ya
Ngomong aja bisa, bicara aja bisa, mana realisasi? Karena itu kembali bahwa betapa ruginya ketika seorang mengumbar janji tetapi tidak mampu merealisasikan. Kehilangan kepercayaan, trust hilang. Barangkali ketika orang anak berjanji pada orang tua dan anak tidak mampu merealisasikannya, ya orang tua sebagai orang tua tetap masih memiliki kasih. Ya, Pak candain, paling ya. Nah, kamu bisa berjanji doang gitu, misalnya. Ya. Tapi ketika itu lepas dari konteks relasi yang dekat, relasi keluarga, saya nggak percaya lagi sama. Maka tidak heran kalau dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, ya, kemudian orang mengingkar janji, ya udah putus hubungan pekerjaan, putus hubungan persahabatan, putus hubungan. Nah, karena itu sangat merugikan diri, bukan hanya merugikan diri juga, tetapi sangat merugikan orang lain. Ya. Dalam konteks misalnya di Herodes yang berjanji untuk memberikan apapun yang diminta oleh anak Herodias itu ketika dia menari. Yang dirugikan ya tentu bukan diri Herodes karena Herodes begitu suka, bukan para tamunya, tetapi orang lain misalnya. Ada pengorbanan di sana, ada korban, ada yang membaptis. Ya. Jadi ketika orang tidak lagi mampu menepati janji, relasi yang indah akan menjadi hancur. Hubungan yang harmonis bisa menjadi retak. Hubungan yang dekat bisa menjadi jauh. Kenapa? Karena tidak menepati janji. Ya, persahabatan, keluarga pun kadang demikian, bukan? Oleh sebab itu, maka kita mesti harus hati-hati. Kenapa sih orang tidak mampu menepati janji yang diumbar mereka? Termasuk ketika Petrus tidak mampu menepati janji itu tetap setia, Petrus tidak meninggalkan Yesus. Petrus dan kawan-kawannya akan ada bersama dengan Yesus mestinya ketika betul-betul mereka setia pada janji waktu Yesus disalibkan kemana mereka. Waktu Yesus disiksa, dianiaya kemana mereka. Tapi mereka tidak menepati janji itu. Kenapa? Karena janji yang mereka ucapkan ternyata janji yang tidak realistis dengan keadaan yang mereka hadapi. Wah, ini penderitaannya begitu berat, ini kesulitan, ini nyawa, taruhannya, kematian yang dihadapi ini tidak realistis ini bagi manusia. Karena itu kenapa orang dengan berani dan kadang dengan mudah mengumbar, membiarkan janji itu tapi tidak mampu menganggap ini enggak realistis. Makanya pikir sebelum kau janjikan sesuatu, pikirkan. Kenapa rumah misalnya 0 rupiah DP enggak? Karena enggak realistis, maka kan sudah dikaji dari para pendebat lainnya gitu kan, lawan politik lainnya. Enggak realistis ini enggak akan berjalan. Bukan persoalan beriman tidak beriman di sana, tetapi jangan lupa bahwa realistis atau tidak realistisnya janjimu itu. Kenapa tidak menepati janjinya? Merasa bahwa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk merealisasikan. Maka Petrus dan kawan-kawannya punya pemikiran bahwa nggak bisa kita merealisasikan apa yang kita janjikan ini. Kita nggak akan bisa mampu kuat untuk melawan pasukan Romawi yang menangkap Yesus. Kita nggak akan mungkin melawan imam kepala ahli Taurat yang membawa Yesus. Gak mungkin. Jadi tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk merealisasikan janji yang mereka janjikan. Dan hal yang paling mudah dan paling gampang untuk seseorang membela kenapa tidak direalisasikan janjinya, Pak? Lupa. Ya, maklum sudah lupa banyak yang dikerjakan, banyak yang terusnya lupa pada janji karena sudah dapat yang diinginkan, sudah dapat zona nyamannya, sudah dapat yang empuk, sudah dapat makanan yang enak, sudah dapat semua, udahlah lupa semua pada janji itu, lupa, ya. Kalau sudah sibuk dah apa, kadang kita, wah tadi kita janji sama anak kita ini, kita janji sama orang tua kita ini, kita janji sama teman kita ini. Kadang-kadang, waduh, lupa. Kenapa melupakan janji itu? Kenapa tidak merealisasikan? Karena janji itu dianggap merugikan.
Ini bukan sesuatu yang menguntungkan diri, ini merugikan. Ngapain menepati janji? Itu juga saya yang dirugikan. Ya, saya bukan yang diuntungkan. Biarkan aja orang lain. Maka apa yang dilihat oleh Petrus dan kawan-kawannya juga ya. Kalaupun mereka harus mati bersama dengan Yesus ditangkap, itu rugi bagi mereka sebelum mereka mengalah di suatu pembaruan. Maka melihat perspektif ini dari perspektif lagi. Saya katakan sebelum panggilan para murid ini diperbaharui. Posisi mereka kenapa nggak merealisasikan janji? Udahlah, rugi kita. Nggak bisa menepati janji ini. Oleh sebab itu, maka sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Allah, anak-anak Tuhan, bagaimana sih kita bersikap dan memahami janji itu sehingga janji itu bukan sekedar janji yang diumbar, tapi janji itu adalah satu kekuatan yang mengikat, punya hubungan, ada keterikatan di sana, ada sumpah, ya, ada komitmen, ada yang dimiliki, kerelaan untuk menggenapi janji, ya. Orang yang mengerti akan apa itu janji, ia tidak akan sembarangan. Ia tidak akan begitu lancang, begitu mudah mengumbar sebuah janji. Pikirkan dulu, renungkan dulu. Kalau kita membaca perjanjian lama, ketika umat atau ketika pribadi-pribadi tertentu berjanji pada Tuhan, oh mereka mati-matian menggenapi, karena mereka tahu mereka nggak sembarang mengumbar janji. Seperti oh Yefa waktu pulang dari peperangan, maka bagaimana ia berjanji apa yang pertama keluar dari pintu menyongsong itu aku akan kukorbankan kepada anak gadisnya. Janji. Maka orang yang tahu, orang yang mengerti akan arti janji itu, dia nggak sembarang mengumbar. Kalaupun dia mengucapkan, dia akan memenuhi. Orang yang mengerti akan janji akan berjuang untuk merealisasikan janji itu, walaupun berat dan mungkin waktunya akan tertunda. Saya sorry, dalam waktu ini saya belum bisa merealisasikan janji saya kepada Anda. Tapi next time, waktu saya akan berjanji untuk menggenapi itu. Ada kemauan, ada kerinduan. Orang yang mengerti akan janji akan menggenapi walaupun berat untuk dilakukan. Sebab apa? Dia menyadari bahwa janji itu bukan sekedar janji, tapi punya nilai. Dan di sana ada integritas diri. Ada ketulusan, ada kejujuran. Ini bicara nilai diri, bicara integritas diri. Sehingga tidak dengan mudah, gampang membatalkan dan bahkan melupakan janji. Tapi orang yang mengerjakan janji akan rela mengorbankan diri, bukan mengorbankan sesamanya. Padanya dia berjanji itu. Maka disinilah kita melihat bagaimana ketika Petrus dan kawan-kawannya tidak mampu memegang janjinya. Kita belajar daripada janji Allah yang berjanji untuk menyelamatkan manusia dengan mengorbankan Yesus Kristus, Sang Putra Tunggalnya. Yesus Kristus mengorbankan diri. Yesus Kristus mengorbankan, menjadikan diri sebagai korban bagi keselamatan. Dan bahkan dengan demikian, relasi harmonis, bahkan janji yang diucapkan oleh Petrus, kemudian kembali dipulihkan kembali. Kenapa? Itulah janji. Maka belajarlah pada Tuhan bagaimana dia bukan hanya sekedar memberikan janji itu, tapi menggenapi janji. Kita membaca seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kita menemukan di manakah Allah berjanji dan tidak menggenapinya. Tidak ada. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, digenapi oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari betapa lemah, betapa rapuh kita manusia, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita, akan menguatkan, meneguhkan, sekiranya kita punya janji yang ingin kita lakukan baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Amin.